Combustion imminent? What does that mean? Halo teman-teman, balik lagi di Han Animation. Kali ini Han Animation akan membahas alur film Incredible 2. Pertama-tama, dukung channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke alur film Incredible 2. Di awal film, kita diperlihatkan dengan Bob dan keluarganya yang sedang melawan Underminer. Sayangnya, Underminer berhasil lolos setelah mengambil uang yang ada di bank. Tetapi, kendaraan Underminer tidak sengaja error dan langsung berjalan menuju pusat kota. Bob, keluarganya, dan Frozone berusaha untuk menghentikan kendaraan Underminer. Namun, kendaraan itu sangat susah untuk dihentikan. Malah, kendaraan tersebut merusak fasilitas kota dan membahayakan orang-orang di sana. Saat mereka sedang berusaha untuk menghentikan kendaraan tersebut, ada seseorang yang melihat mereka dan langsung menyuruh asistennya untuk mengikuti Frozone. Saat mereka sudah berhasil menghentikan kendaraan itu, mereka pun langsung disergap oleh polisi. Sedangkan Frozone langsung kabur dari sana. Saat Frozone sedang bersembunyi, ia langsung diajak berbicara oleh asisten orang yang tadi melihat mereka mengenai mengubah undang-undang. Singkat cerita, Bob dan Helen sedang diinterogasi oleh polisi. Nampak kalau di sana mereka berdua disalahkan karena tidak bisa menangkap Underminer dan menyebabkan fasilitas kota rusak. Lalu setelah mereka pulang, teman mereka yaitu Dicker mengatakan kalau ia sudah keluar dari pekerjaannya dan hanya bisa membantu Bob dan keluarganya untuk tinggal 2 minggu di motel. Kita diperlihatkan kalau Bob dan Helen sedang kebingungan untuk mencari pekerjaan yang baru. Lalu mereka didatangi oleh Lucius atau Frozone. Lucius langsung mengajak mereka untuk menemui orang yang tadi melihat mereka, yang bernama Winston Dever. Bob dan Helen yang tertarik langsung bersiap untuk menemuinya. Setelah sampai, mereka bertiga langsung diarahkan untuk menemui Winston di perusahaannya yang bernama DevTech. Mereka pun bertemu Winston. Winston terlihat sangat senang karena kedatangan mereka. Saat mereka sedang bercanda, ada seseorang yang datang. Winston langsung mengenalkannya kepada mereka bertiga, kalau orang itu adalah saudarinya yang bernama Evelyn. Setelah itu, Winston menceritakan kisah ayahnya kepada mereka bertiga. Kita pun diperlihatkan kalau ayahnya Winston dan Evelyn sangat menyukai superhero. Bahkan, ia memasang telepon khusus untuk menelpon superhero jika ada keadaan darurat. Lalu, saat ada pembobolan di rumah mereka, ia pun menelpon para superhero untuk meminta bantuan. Sayangnya, telepon itu tidak ada yang menjawab, karena saat itu undang-undang menyatakan kalau superhero itu ilegal. Sehingga ayah Winston dan Evelyn langsung ditembak oleh pembobol itu. Sedangkan ibunya meninggal beberapa bulan setelah kejadian tersebut. Setelah itu, Winston langsung menjelaskan kenapa mereka bertiga diundang olehnya. Ia mengatakan, ia ingin membuat superhero kembali legal. Mr. Incredible yang mendengar itu sangat bersemangat. Namun yang diberikan misi pertama adalah Elastigirl. Tetapi ia tidak tahu mau menjawab apa. Singkat waktu, Bob dan Helen sudah pulang dan langsung membicarakan mengenai tawaran Winston untuk menjadi superhero kembali. Tetapi jika dia menerima tawaran Winston, nanti anak-anaknya tidak ada yang mengurus. Namun Bob meyakini Helen kalau dia akan mengurus anak-anak dengan baik. Akhirnya, Helen menerima tawaran Winston. Esok harinya, Bob sekeluarga diberikan tempat tinggal yang canggih dan mewah oleh Winston. Setelah itu, Helen langsung bersiap untuk melakukan misi pertamanya dengan menggunakan kostum barunya. Helen juga sangat kaget
karena Winston memberikannya Elasticycle yang baru. Ia langsung pergi untuk memulai misinya dengan mengendarai Elasticycle. Tetapi setelah sampai, Helen masih harus menunggu kejahatan di sana. Saat ia menunggu di acara peluncuran kereta baru, ia dikagetkan dengan kereta yang seharusnya berjalan maju, melainkan ini berjalan mundur. Helen yang tahu ada yang tidak beres dengan kereta itu, ia pun langsung mengejar kereta tersebut. Pengejaran kereta itu pun sangat sulit, karena kereta itu melaju dengan sangat cepat. Setelah Helen berhasil menaiki kereta itu, ia mencoba memberitahu sang masinis, tetapi masinis itu seperti kehilangan kesadaran. Helen pun langsung melepaskan gerbong kereta itu dan berhasil menghentikannya. Ia langsung memastikan kalau penumpang di sana baik-baik saja, dan ia juga melihat keadaan sang masinis. Benar saja, masinis itu seperti dihipnotis dengan layar yang ada di depannya. Layar itu pun memunculkan tulisan, yaitu The Screen Slaver. Di lain sisi, Bob yang lelah mengurus anak tertidur, sedangkan Jack menonton film di TV. Saat Jack menonton, ia melihat ada rakun yang sedang mengacak-ngacak tempat sampah. Karena Jack masih bayi, ia melihat rakun itu mirip dengan penjahat yang ada di film. Ia pun mencoba untuk mendekati rakun itu. Kita pun diperlihatkan kalau Jack bisa menembus kaca yang ada di sana. Lalu, ia langsung bertarung dengan rakun itu dengan menggunakan kekuatan supernya. Bob yang terbangun karena kebisingan yang dibuat Jack langsung menggendong Jack. Bob sangat kaget karena Jack memiliki kekuatan super. Setelah itu, Bob ditelepon oleh Helen. Helen pun langsung menanyakan keadaan mereka, lalu menceritakan mengenai misi pertamanya yang berjalan dengan lancar. Bob yang mendengar itu seperti iri, karena ia juga menginginkan misi tersebut. Esok harinya, Helen yang berhasil menyelamatkan orang-orang di kereta diundang untuk wawancara TV. Ia pun bertemu dengan duta besar yang sangat mengidolakan Elastigirl. Setelah itu, Helen diwawancarai. Tetapi, host yang mewawancarai Helen tiba-tiba seperti dihipnotis seperti masinis tadi saat melihat layar. Semua orang di studio juga dihipnotis, dan benar saja, penyebab itu semua adalah Screen Slaver. Helen yang mengetahui duta besar dalam bahaya, ia langsung bergegas untuk menyelamatkan duta besar yang ada di helikopter. Saat Helen sudah berada di helikopter, ia menyadarkan pilot helikopter tersebut. Ia langsung mengeluarkan semua orang di sana kecuali duta besar. Saat helikopter yang dikendarainya hampir jatuh, ia berhasil keluar dan menyelamatkan duta besar dari kejadian tersebut. Singkat waktu, Helen yang berhasil menyelamatkan duta besar langsung menjadi topik berita, dan banyak orang yang mendukungnya. Saat ia menemui Winston sangat senang karena berkat Helen, usaha Winston untuk melegalkan superhero hampir berhasil. Winston juga mengatakan dia akan membuat konferensi di laut menggunakan kapal untuk mengumpulkan pemimpin dan superhero yang tersebar di dunia. Tetapi, Helen masih memikirkan Screen Slaver yang masih berkeliaran di luar. Winston pun langsung memperlihatkan Helen kalau ia berhasil mengumpulkan beberapa superhero di sana. Saat Helen sedang berbicara dengan Evelyn, ia mempunyai ide untuk menangkap Screen Slaver dengan bantuan Evelyn. Mereka pun bekerja sama. Sedangkan Bob akhirnya memberitahu Violet kalau Dicker menghapus ingatan Tony tentangnya. Violet yang mengetahui itu langsung memarahi Bob. Akhirnya Bob menelpon Dicker untuk mengetahui informasi mengenai Tony. Lalu Dicker mengatakan kalau Tony bekerja paruh waktu di restoran milik orang tuanya. Bob yang ingin memperbaiki kesalahannya kepada Violet langsung mengajak anak-anaknya untuk makan di restoran milik orang tua Tony. Setelah sampai, mereka pun didatangi pelayan,
dan pelayan itu adalah Tony, yang membuat Violet kaget. Akhirnya, mereka berbincang-bincang sebentar. Namun, bukannya memperbaiki masalah, Bob malah membuat Violet makin marah. Lalu, kita diperlihatkan dengan Helen yang sedang bersiap-siap menangkap screenslaver. Ia menggunakan alat pelacak yang dibuat oleh Evelyn. Helen pun terus mencari sampai alat pelacaknya menemukan keberadaan screenslaver. Saat ia sudah masuk ke dalam tempat screenslaver, ia langsung diserang oleh screenslaver. Pertarungan itu sangat sengit, tetapi screenslaver kabur. Sebelum kabur, ia menyalakan peledak yang ada di tempatnya. Helen yang mengetahui itu langsung mengejarnya dan berhasil menangkap screenslaver. Sayangnya, bukti-bukti yang ada menghilang karena peledak yang dinyalakan screenslaver. Esok hari pun tiba. Winston membuat pesta untuk merayakan keberhasilan Helen menangkap screenslaver di perusahaannya. Ia pun memberikan Helen topeng screenslaver sebagai kenang-kenangan. Winston juga mengumumkan kepada semua orang jika ia akan mengundang pemimpin dunia dan superhero ke kapalnya. Tetapi Helen yang masih curiga dengan screenslaver, ia langsung mengecek rekaman saat ia ada di tempat screenslaver. Helen tampak curiga dengan screenslaver karena ia bisa meretas kamera yang ada di kostum Helen. Namun, saat Helen sedang lengah, ia pun langsung dipasangkan kacamata oleh Evelyn yang membuat dirinya terhipnotis. Sedangkan Bob membawa Jack-Jack kepada Edna untuk dibuatkan kostum super. Bob juga bermaksud untuk menitipkan Jack-Jack pada Edna. Tetapi Edna tidak mau karena dia tidak bisa mengurus bayi. Namun, Jack-Jack menunjukkan kekuatannya pada Edna. Edna yang melihat itu langsung menyuruh Bob untuk pulang, dan ia akan mengurus Jack-Jack. Esok harinya, Bob yang ingin mengambil Jack-Jack langsung ditunjukkan dan dijelaskan mengenai kekuatan Jack-Jack oleh Edna. Lalu, kita diperlihatkan dengan Helen yang sudah sadar. Ia diikat oleh Evelyn di tempat yang dingin, agar badannya tidak bisa direnggangkan. Evelyn mengatakan, ia menjadi screenslaver karena ia tidak mau superhero menjadi legal kembali. Karena jika superhero legal, semua orang akan menjadi lemah seperti orang tuanya yang mempercayakan hidupnya pada superhero. Dan ia akan menggunakan Helen agar superhero tidak jadi dilegalkan. Lalu Bob yang sudah pulang dari rumah Edna, tiba-tiba ditelepon oleh Evelyn. Evelyn mengatakan kalau Helen dalam bahaya, dan Evelyn ingin Bob untuk menemuinya di kapal Devtech. Lalu, Bob langsung menelpon Lucius atau Frozone untuk menjaga anak-anak. Violet yang mengetahui ada yang tidak benar, langsung menyuruh Dash untuk menggunakan kostumnya. Dash juga mengambil remote dari Incredible atau mobil Bob saat ia menjadi Mr. Incredible. Namun, saat itu juga mereka didatangi oleh pahlawan super yang sudah dikontrol oleh Evelyn untuk menangkap mereka. Untungnya, Lucius atau Frozone datang. Ia pun langsung membekukan mereka. Lalu Dash langsung memanggil Incredible. Tetapi, es yang dibuat Frozone tidak bertahan lama. Mereka langsung diserang dari berbagai arah sampai mereka kewalahan. Untungnya, Incredible datang. Frozone langsung menyuruh Violet dan Dash masuk ke dalam mobil itu, dan langsung mengidentifikasi suara mereka. Sayangnya, Frozone berhasil dipasangkan kacamata penghipnotis. Lalu, Incredible langsung membawa anak-anak kabur. Bob yang sudah sampai di kapal, langsung diarahkan oleh Evelyn ke salah satu ruangan yang gelap. Di ruangan itu sudah ada Helen yang langsung menyerang Bob. Tiba-tiba, Helen memeluk Bob. Namun, itu hanya jebakan. Ia langsung memasangkan kacamata penghipnotis pada Bob. Sedangkan anak-anak menyusul Bob menggunakan Incredible yang sudah menjadi kapal. Setelah berhasil masuk ke dalam kapal,
Violet langsung mengendap-endap untuk mencari orang tua mereka, sedangkan Dash menjaga Jack-Jack. Tetapi, Dash tidak bisa menjaga Jack-Jack yang berjalan-jalan di kapal tersebut. Di sisi lain, Violet akhirnya ketahuan oleh salah satu superhero yang terhipnotis, yaitu Void. Pertarungan itu sangat sengit, yang membuat Void hampir berhasil memakaikan kacamata penghipnotis pada Violet. Untungnya, Violet berhasil menghindar dan melumpuhkan Void. Violet langsung kabur dan bertemu Dash yang sedang mencari Jack-Jack. Sedangkan di ruang konferensi sudah bersiap untuk memulai penandatanganan dari pemimpin dunia. Sebelum dimulai, Winston yang menyadari kalau topeng Mr. Incredible, Elastigirl, dan Frozone berbeda, langsung menanyakan pada Evelyn. Evelyn mengatakan kalau dia membuatkan topeng baru dengan alasan menambah fitur yang lain. Akhirnya, acara penandatanganan dimulai dengan menyiarkannya ke seluruh dunia secara langsung. Penandatanganan pertama dilakukan oleh Ibu Duta Besar. Saat penandatanganan berlangsung, Violet dan Dash masih mencari Jack-Jack sampai ke lift. Saat pintu lift terbuka, mereka melihat Jack-Jack yang mengeluarkan api. Violet pun langsung membuat Jack-Jack normal kembali. Namun, karena suara Jack-Jack yang terdengar oleh superhero yang dihipnotis, akhirnya mereka bersembunyi. Namun, saat mereka bertiga bersembunyi, Jack-Jack membuat superhero itu mengetahui keberadaan mereka. Mereka bertiga hampir saja tertangkap. Untungnya, Jack-Jack merubah dirinya menjadi besar. Namun, saat itu juga Jack-Jack meninggalkan mereka, karena Jack-Jack sedang mencari ibunya. Sedangkan itu, penandatanganan sudah selesai. Lalu, semua pemimpin negara dan superhero melakukan foto. Tiba-tiba, saat mereka sudah berbaris, layar yang ada di ruangan konferensi langsung menghipnotis mereka semua. Mr. Incredible, Elastigirl, dan Frozone langsung mengatakan kalau mereka tidak akan melayani lagi. Kebetulan, perkataan mereka disiarkan langsung ke seluruh dunia, yang membuat semua orang terkejut. Setelah itu, Evelyn menyuruh mereka untuk mengubah arah kapal dan menghancurkan kemudi kapal. Tiba-tiba, Jack-Jack masuk yang diikuti oleh Violet dan Dash. Saat Violet berhasil membuat perisai, Jack-Jack langsung melayang ke arah Helen. Ia juga langsung melepaskan kacamata itu. Helen yang sadar langsung melepaskan kacamata milik Bob dan Lucius. Setelah mereka sadar, Evelyn langsung menyuruh para superhero yang lain menangkap mereka. Mau tidak mau, Bob dan yang lain harus melawan mereka. Satu persatu superhero yang terhipnotis sadar. Sedangkan Evelyn langsung mengajak Winston untuk kabur. Bob yang ingin mematikan mesin kapal dihalangi oleh satu superhero yang belum sadar. Winston yang mengetahui Evelyn berkhianat, ia langsung keluar dari pesawat yang dikendarai Evelyn. Helen yang mengetahui Evelyn kabur menaiki pesawat, ia langsung mengejarnya dibantu oleh Void. Sedangkan kapal tersebut tetap berjalan ke arah kota. Bob dan Lucius bekerja sama untuk mengarahkan kapal itu ke arah yang aman, dengan membelokkan kapal dari luar. Untungnya, Bob dan Lucius berhasil membelokkan kapal, namun sudah terlambat. Akhirnya Lucius menghentikan kapal itu menggunakan kekuatannya. Winston juga membantu menyadarkan yang masih terhipnotis dan membawa mereka keluar dari kapal. Dari kejadian itu, Evelyn langsung ditangkap. Singkat waktu, superhero kembali dilegalkan. Dan akhirnya, Violet kembali berkencan dengan Tony. Saat Bob dan keluarganya mengantar Violet dan Tony untuk berkencan, mereka dikejutkan dengan adanya pengejaran penjahat. Setelah Violet mengeluarkan Tony dan menyuruhnya untuk membeli tiket,
Mereka langsung mengejar penjahat tersebut, dan film pun berakhir. Ya, itu saja yang bisa Han Animation bahas mengenai Incredible 2. Oh iya, jangan lupa untuk menonton alur film The Incredibles. Link tercantum di deskripsi. Dan tunggu alur film berikutnya ya. Dadah!